Yang ketiga adalah namanya murtad qauli. Nah, ini ada murtad, ini murtad qauli. Apalah contoh murtad qauli? Seperti mencemooh Al-Quran, mengejek-ngejek Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran, atau membilangkan seseorang itu kafir. Nang kafirnya kau, hati-hati. Satu di antara peringatan Nabi yang paling keras adalah mengatakan seseorang itu kafir. Hati-hati. Tak mudah kita jangan mengkafirkan orang. Jangan mudah mengkafirkan orang. Dalam masalah kafir mengkafirkan dalam agama, ini suatu timbangan yang berat, bukan mudah. Bisa jadi kita mengkafirkan orang tersebut, kafir itu kembali kepada diri kita sendiri. Mengkafirkan yang tidak kafir, kita yang kafir. Mengkafirkan orang yang tidak kafir dalam ranah kacamata agama, maka menuduh seseorang yang kafir padahal tidak kafir, kita yang bisa jadinya kafir. Nah, maka tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Jangan kadang kita nih, kadang walaupun bawaannya basoloko, ini nang kafirnya kau, hati-hati. Ini bukan perkara hal yang enak, timbangan masalah kafir mengkafirkan ini berat. Ya. Jangan mudah, bisa jadi apa yang dia tuduhkan masalah kekafiran kepada seseorang terpulang kepada diri dia. Itulah yang kita kesalkan model dakwah di zaman sekarang ini. Pada model dakwah Nabi di masa dulu, Nabi Muhammad SAW mengislamkan orang kafir. Itu model dakwah Nabi. Mengislamkan kaum musyrikin, mengislamkan orang kafir. Itu model dakwah Nabi. Kalau model dakwah kelompok sekarang ini kita tengok, mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Ini yang menjadi masalah. Memusyrik-musyrikkan orang yang sudah Islam. Gampang dan ringan lidah mereka musyrik, kafir, musyrik, kafir. Padahal dia tak tahu peristiwa bagaimana terjadi. Mana contoh di antara yang banyak kita lihat? Kelompok yang terlalu sensitif dengan adat. Padahal adatul ahkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Sebelum kita menilai suatu adat itu suatu hal yang berbahaya, kita tengok dulu, pahami dulu, bukan langsung terus kafir, musyrik dan sebagainya. Contoh yang sempat dulu beredar, menanam tambu ketika lahir. Seorang istri lahir ditambu, diasami dan sebagainya, dimasukkan ke dalam tanah, dikasih lilin dan sebagainya. Jangan dianggap suatu hal yang sakral. Jangan ada unsur keagamaan dipahami ke situ. Ketika dipahami itu unsur sakral keagamaan, ya musyriklah. Tapi kelompok itu begitu memahaminya, musyrik. Ada pula pakai itu ditanam, dikasih lilin dan sebagainya, macam menyembah-nyembah apa pula di situ. Tak begitu. Kita pahami dulu sejarah. Ini kenapa mesti ditanam, lalu ditanam, kenapa mesti diletakkan lilin. Ditanam menunjukkan adab. Memang hukum tambu tak ada. Sehingga dalam fikih tetangga sebelah tu mereka katakan tambu tu kalau dicampakkan saja potong sampah tak ada masalah. Tapi kalau seandainya tengok orang berserak, beradab tidak? Untuk mengelakkan macam begitu, jangan nak dicaci maki orang, dihina orang, sedangkan minta izin, minta maaf. Pempes anak saja kadang pun berserak, kadang ada hati orang bercakap hati orang. Itu juga bisa kena penyakit ain, dihina orang dan sebagainya, tak bertutup pakai plastik dan sebagainya. Apalagi tambu dicampakkan begitu saja, berbau busuk dan sebagainya. Maka ditanam itu adalah adab, akhlak, agar jangan jijik ditengok orang, agar jangan kita dihina, dicaci maki orang. Lalu kenapa dikasih lilin? Ini hanya adalah budaya tradisi. Karena dulu kita ni masih lagi lalu lalang harimau, masih lalu lalang lagi singa, binatang buas. Binatang buas penciumannya tajam. Mereka kasih lilin karena hewan takut api, agar jangan dibongkar ini balik, agar jangan dibongkar, agar jangan dimakan hewan, agar jangan nanti diambil oleh hewan buas dan sebagainya. Taklah api di atasnya, karena hewan takut api. Begitu, bukan dibahas suatu hal yang sakral, dianggap musyrik dan sebagainya. Inilah kadang payah kalau seorang tak memahami sejarah, tak memahami adat kebiasaan. Itu yang maka dibuat karena penciuman hewan itu tajam. Maka kenapa kita tersebut hampir 7 kaki ditanam dalam tanah? Kenapa? Agar jangan tercium bau busuk manusia ini
ke atas permukaan, yang bisa itu nanti menyebabkan hewan mencium binatang bau busuk tersebut. Ini yang menyebabkan nanti hewan membukarnya balik, maka kita hampir 7 kaki dia tanam ke dalam. Begitu juga lah tambu diasami agar berkurang bau busuk, agar jangan dikorek-korek hewan buas. Nah, itu. Tapi kadang ini tadi langsung dianggap suatu hal yang sakral.